The greatest human need, the greatest human needs adalah Tuhan Yesus Kristus. The greatest human need adalah Tuhan Yesus Kristus. The Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end, the way, the truth, and the life. The only true God and eternal life. The source of life on earth, temporal, and the source of eternal life, afterlife. Nah, the greatest of all miracles adalah receiving Jesus Christ as Lord and Savior. Other needs are secondary, meskipun diperlukan. Sesuatu yang the greatest human needs adalah Yesus Kristus, yang adalah Alpha dan Omega, the first and the last, the beginning and the end, yang sumber kehidupan. Dikatakan I am the way, the truth, and the life. Dia adalah Yesus Kristus, sumber kehidupan di dunia ini dan juga sumber kehidupan di akhirat. There is another life. Tuhan. Bukan di sini saja. Yesus Kristus adalah keperluan, the greatest needs dalam kehidupan seseorang. Mujizat yang terbesar, dalam hidup ini adalah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Selamat, menerima keselamatan jiwa kita, yang adalah keselamatan untuk hidup yang kekal. Ini adalah kekal. So the greatest miracles adalah menerima Yesus Kristus. Dan the greatest needs, keperluan yang sangat terpenting dalam hidup seseorang adalah Yesus Kristus. Keperluan yang lain memang perlu, is important. Other needs are secondary, door is important. Keperluan asas memang perlu. Selagi kita di dunia ini, kita memerlukan apa yang kita perlukan hidup di dunia ini. Tapi kita berbicara tentang the greatest pada pagi hari ini. Amen? The greatest. So ini yang pertama, the greatest human need. Keperluan yang sangat terpenting dalam kehidupan seseorang adalah Yesus Kristus. Yang kedua, the greatest mystery. The greatest mystery. Sesuatu yang paling jahat. Sesuatu yang mystery adalah penderitaan. Kita boleh the greatest mystery. Mystery. Penderitaan yang sangat, yang paling hebat, paling jahat adalah to be lost in hell. Kesengsaraan yang paling hebat dalam hidup seorang, the greatest mystery in life is to be lost in hell, adalah hilang di dalam neraka. Tormenting, kesengsaraan by the fire, tormenting by the fire of hell, where the worms never dies. Ulat-ulat tidak mati meskipun dibakar oleh api. Inilah kesengsaraan yang sangat dasar, the greatest of all mystery. Life adalah jiwa itu dilemparkan ke dalam lautan api, di mana ulat-ulat di dalam lautan api tidak mati-mati. Manusia pun tidak mati-mati. Where the fire never goes out, di mana the fire is unquenchable, tidak dapat dipadam-padam, terus membakar. So ini adalah yang kedua. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. It is not God's will for anybody to be thrown in hell. Bukan kehendak Allah. Yesus datang untuk itu. Saja manusia, Yesus menanggung semuanya. Dia mengganti dosa kita. Dia datang supaya semua manusia ada depan. Karena kesengsaraan yang hebat, yang paling dasar, bukan kehendak Tuhan. Seseorang itu jiwanya, rohnya di dalam api neraka. Itu adalah tempat iblis dan punculnya. So itulah the greatest mystery. Yang ketiga, the greatest investment in life. Pelaburannya sangat the greatest, ya sangat besar maknanya adalah investment hidup kita di dalam bisnis Allah, dalam bisnis Tuhan. Karena itu
itu tidak di sini saja rewardnya, tapi akan dalam bumi sampai ke eternity. So inilah the greatest investment given to man from God adalah bisnis dengan Tuhan. God business. Invest in God business. Hidup kita, kekuatan kita, keuangan kita, melayani Tuhan. Apapun vocation, apapun panggilan kita di dalam hidup di dunia ini, the greatest investment in life yang akan kita raihkan, yang pencuri tidak dapat mencuri dan karat tidak dapat menghancurkannya adalah bisnis dengan Tuhan. Tak perlu kita dipanggil full time jika Tuhan belum panggil kita full time. Tapi kalau Tuhan panggil kita full time, kita pergi. Tapi semua kita ada tugas pekerjaan di dunia ini. So di situ kita melayani Tuhan dengan hidup kita. So inilah the greatest investment in life. Invest hidup kita. Ada yang full time seperti saya sendiri full time, ada yang overtime. Kalian adalah overtime sampai kerja nurse, sampai polis. Nah itu kan itu. So itu adalah plan overtime. Tapi semua kita ada peranan. Tuhan beri kita masa peluang berapapun umur kita. Selagi kita di dunia ini, we are given the opportunity, the privilege to serve God. Because one day, at the end of our life, jumpa Tuhan menerima upah daripada Dia. So Dia adil, Dia memberi semua orang peluang untuk melayani Dia. Apapun kita lakukan. Pertama, panggilan Tuhan adalah seseorang yang menerima Yesus dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, melayani Tuhan. Itu saja. Melayani Tuhan dengan banyak cara. Tapi yang pertama harusnya dia terima Tuhan, diselamatkan. So yang kedua dia berkata, melayani Tuhan supaya menerima eternal rewards daripada Tuhan. Apapun Tuhan bisa kita, semua kita melayani Tuhan. Yang keempat, the one and only greatest news. The one and only berita baik adalah the greatest. Karena kita bicara the greatest. Okay? So the one and only greatest news adalah the one and only greatest news under the sun adalah the gospel of salvation. This is the one and most good news for anyone untuk didengar dan menerima. The greatest of all good news adalah berita tentang keselamatan dari Yesus, the gospel, yang seseorang harus mendengar dan menerima dalam hidupnya. Berita yang baik yang lain baik, tapi kita berbicara tentang the greatest. So the one and only greatest news yang seorang yang hidup di bawah matahari dia harus terima adalah berita keselamatan bagi jiwanya. This is the only and most good news for anyone to hear and listen in this life, because it brings us to salvation, spend eternity with the Lord Jesus Christ in perfection state, eternal bliss of happiness, joy, peace, eternal, forever and ever and ever and ever and ever and ever. Amen. Forever and ever. So the one and only greatest news adalah berita the gospel. In fact, gospel adalah evangel. Maksudnya evangel adalah good news, berita baik dengan saya. It's that simple, good news. Yang kelima, the greatest hindrances. Yang menghalang, yang paling menghalang pemberitaan dan pekerjaan Tuhan tersebar di dunia ini, pergerakan firman Tuhan dan pelayanan Tuhan tersebar di dunia ini. The greatest hindrances adalah penghalang, adalah lack of money. Karena ministry perlu biaya, perlu cost. So inilah the greatest hindrances. Selain daripada reluctance of people to go, they are, in fact, they are called, but they are reluctant to go.
So the greatest hindrances adalah finance the gospel, to finance the minister. Lack of finance to support the ministry and the minister of the gospel. Solusinya adalah Christian must be faithful in supporting the ministry, in supporting the minister and the ministry. Ini solusinya. Sesuai Tuhan memberkati umatnya dengan pekerjaan tugas supaya support pada Tuhan, high calling kita. Itu caranya, solusinya supaya dengan pergerakan kerja Tuhan terhindar, hindrance, dan juga menjadi satu peluang kesempatan terlibat di dalam perayaan Tuhan. Amen. Di dalam perbaikan peranan kita. So untuk kata solution yang memberi solusi for the greatest hindrances adalah you must be faithful in giving support, very support to the Lord's ministry. Dan itu adalah peluang kesempatan juga untuk memberi. After all, semua yang kita gunakan di sini disiplin gunanya di dunia ini untuk mendapat sesuatu daripada Tuhan. Eternal rewards. Now is the time. Now is the time. So it is the greatest privilege and opportunity in a lifetime. Now is the time. Amen. Katakan, now is the time. Peluang kesempatan dalam hidup kita. Ini maksudnya. So ini 5 the greatest. Sebelum saya mengakhiri, sebelum kita berdoa, saya ulangi the greatest tadi. Yang pertama tadi adalah the greatest human needs. Keperluan yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah Yesus Kristus. Seseorang itu harus menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan bersama. Tapi Tuhan karena saudara kita, satu sister terima Tuhan untuk kebaikan dia baptis pada hari ini, bukan dia untuk kita, bukan untuk ibu bapa, tapi untuk dia. Karena itu antara dia dengan Tuhan. So the greatest human need adalah salvation. Yesus Kristus. Dia adalah Alpha Omega. Dia Allah yang memberi kehidupan. So kita perlu dia. Semua manusia perlukan dia. So that is the greatest needs in human life. Yesus Kristus. After all, dia yang sumber kehidupan kita. Kalau seseorang itu menolak keperluan, dia bilang tidak Tuhan, dia ada self-condemning. Oh, the greatest human needs adalah Yesus Kristus. Yang kedua, the greatest mystery adalah yang paling berat. Yang paling berat kesengsaraan dalam hidup adalah dilemparkan, hilang ataupun dilemparkan ke dalam lautan api. Gimana ulat yang makan manusia? Bukan kita makan ulat balau lagi. Ulat yang makan kita. Kita rasa sakit tapi dia tidak haus-haus, kita yang haus. Where the worms never dies and the fire never goes out, unquenchable. So it's the greatest mystery. Tapi Yesus datang supaya kita tidak ke situ. Karena bukan kehendak Tuhan seseorang pergi ke situ. Yesus datang for the worst of sinners, so that melalui dia kita menerima keselamatan. He gave his life, memastikan kita make it with him in heaven. He is the way, the truth, and the life. Tapi manusia memiliki pilihan. Pilihlah Yesus Kristus. Yang ketiga, the greatest investment in life adalah invest hidup dalam God business. Apapun yang kita lakukan, full time atau overtime, apapun fokusnya kita, semua kita seharusnya melalui Tuhan untuk kebaikan kita. At the end of the day, kita bertemu dengan Tuhan, kita dapat reward untuk diri kita di surga. Jadi kita tidak selamat masuk surga saja, tapi diberikan hadiah, rewards daripada Tuhan. Karena kita telah invest hidup kita di dunia ini. Peluang kesempatan. Yang keempat, the one and only greatest news adalah the gospel, the good news of salvation. Inilah yang harus kita sampaikan. Because it brings salvation, spend with the Lord Jesus Christ in eternity. Eternal bliss forever and ever and ever and ever and ever. So the good news, Evangel, the good news. Dengar supaya ini berita baik. Yang kelima, the greatest hindrances.
yang melarang firman Tuhan, penyebaran firman Tuhan, pelayanan Tuhan bergerak meluas di dunia dengan cepat adalah finance. Jadi solusinya adalah orang yang telah menerima Yesus yang selamat, finance the gospel melalui finance support kita. Dan yang seterusnya tidak habis itu adalah the greatest privilege, peluang yang terbaik bagi kita, invest dalam pelayanan Tuhan, peluang dan opportunity. Dan now is the time. Now is the time. Mari kita berdiri. Ada satu perkataan Ibrani. Saya ingin mengajar kita pagi ini. Satu ayat yang saya dengar daripada Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menggalakkan tenteranya untuk melihat, memastikan mereka siap. Dan apakah kita siap kedatangan Tuhan? Juga dia memberi instruksi dan dia melihat semua tenteranya sebelum mereka pergi ke Great Invasion. Dia lihat. Perkataan itu adalah seperti ini. Ini bukan bahasa khayal, ini bahasa Ibrani. Mukahim. Soal tersebut mukahim. Mukahim. Artinya, are you ready? Disebut bahasa Ibrani yang kita dapat pegang. Kita bilang pengetahuan tadi. Are you ready? Dan kita sebut dalam bahasa Ibrani mukahim. Dia bilang sama terkenal dia, komando dia. Mereka salut dia. Mukahim. Bukan bahasa kaya mukahim. Are you ready? Mereka bilang ready. Jadi bagi kita, are you ready? Mukahim. Jumpa Yesus bila-bila. Amen. Sambil kita menanti Tuhan, melihat keadaan di dunia ini, the only safe place in life on earth and throughout eternity adalah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mukahim. Are you ready? Saudara-saudari, kita apapun kesibukan kita, satu hal kita jangan lupa adalah pada suatu hari kelak kita jumpa Tuhan. Cepat atau lambat kita akan menjumpa Tuhan. Tapi Dia yang datang untuk kita dulu, memberi hidupnya supaya kita siap menerima, menyambut Dia. Makanya kita menerima Yesus dalam hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Meskipun kita tidak tahu bila waktu datang yang tepat, tapi kita siap. Mukahim, ayo ini dengan kita siap. Sambil kita menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, Tuhan, kerajaan kesibukan hidup kita ini, kita siap. Bila Tuhan panggil, bila Tuhan datang, maka gerejanya kita ada di antara mereka. Bapa kami Allah yang perkasa, dimuliakanlah nama-Mu. Kami ingat salib Yesus Kristus, kami ingat pengorbanan Tuhan. Engkau yang dulu mengasihi kami, supaya kami mendapat keselamatan bagi jiwa kami. Dan dalam hidup ini, Engkau memelihara hidup kami. Hamba berdoa bagi saudara-saudari Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Sesibuk-sibuknya kami Tuhan, biarlah kami ingat Engkau mengasihi kami dengan kasih-Nya kekal, saling membuktikan kasih-Mu kepada kami, supaya kami ini senantiasa memegang iman kami, hubungan kami dengan Tuhan. Karena Engkau mau pada suatu hari kelak, apabila masa kami habis di dunia ini, apabila Engkau panggil kami dalam hadirat-Mu, kami ada tempat Tuhan sediakan. Karena Engkau jalan kebenaran kita. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini.